Tapi ada nggak yang kita atau netizen penonton tuh yang nggak tahu tentang Abdur? Misalkan Mamat aja yang tahu. KDRT. Fun fact gitu. KDRT dia. Abdul KDRT? Sama poligami dia. Masya Allah, bener. Poligami dia. Tiga. Kita nggak tahu nih. Bener? Benar, 3. Ini lagi nyari keempat. Lagi nyari keempat. Padahal kalau gue liat orangnya tuh kayak Nggak nyangka ya? Nggak nyangka loh. Oh, baik daripada dia tuh memang dia. Sama dia tuh suka korupsi dana umat, Pak. Ah, serius? Kalau ini semua udah tahu, netizen udah tahu. Dia setiap ada bencana alam, dia punya harta baru. Bayangin coba. Waduh. Dia ngumpulin. Dia, ya. Atas nama bencana? Iya. Aktor favorit sama aktris favorit Ya, lu? benar. Seorang Reza Rahadian. Di sini, Indo. Ya. Christian Hakim. Oke. Aktor, banyak juga ya. Salah satunya Om Slamet sih. Selamat Raharjo. Raharjo. Kalau yang baru, Yang yang kalau baru, bilang wah ini. yang baru tuh Ali Fikri sih. Ali Fikri juga bagus. I think he's such a brilliant young actor. Ali Fikri, terus aktris anaknya Mas Dwi. Widuri. Oh, she is so good. So good. Cantiknya luar Indonesia, mainnya juga bagus. Iya, pokoknya dalam menghadapi dunia yang lumayan semu ini dan yang lumayan lebar, luas, nggak bisa kita ngecapai segalanya. Buat teman-teman semua, pakailah ilmu tiket seperti yang gue lakukan. Karena sebuah tiket tiap hari disobek dan dia nggak pernah berdarah. Ilmu tiket. Frank Sinatra. Kayaknya kesel nih kayaknya. Yang pakai topi putih kesel nih kayaknya. Iya. Baju aja juga disobek nggak pernah berdarah, kertas juga disobek. Kenapa harus tiket? Ya kan orang masuk disobek tiketnya. Enggak, barcode. Ada barcode. Sekarang. Oh, baju digunting. Enggak, ID juga ada. Iya sih. Enggak. Tapi kalau kau sama Abdur pernah fitnah Ari nggak? Pernah dok, bukan fitnah, kenyataan. Kan dia mengguna-guna istrinya, itu Pak, kenyataan. Itu guna-guna istrinya. Itu kenyataan, saya... Kan suka ribut-ribut itu dia. Itu benar itu. Benar, itu benar. Kang Sule gimana ya ini ya? Benar itu kalau dia. Hari itu guna-guna indah. Kalau dari pengamatan saya dan Abdur ya, iya. Dia tuh guna-guna Indah. Karena bayangin coba kita tanya Kak Indah, apa yang Kak Indah suka dari Bang Ari? Kak Indah jawab punggung. Lu pelajari itu acting itu dari mana? Apakah emang Ada mentor, ada mentor atau nggak? lu pernah acting apa? Kalau belajar secara akademik enggak, tapi gue karena pertama itu gue di teater tuh memberikan banyak pelajaran sebenarnya. Teater, sebagai yang ternyata suka menonton teater, jadi teater adalah panggung pertama gue. Teater ya. Disitulah gue merasa belajar banyak, digodok, dibina gitu ya di panggung teater. Berhenti ngerokok katanya gara-gara nikah. Enggak, gara-gara punya anak. Baru-baru ini. Gimana cara berhenti ngerokoknya? Berhenti aja sih. Coba terserah. Aku juga dulu berhenti. Oh, iya? Aku nggak diniatin. Gua Tiba-tiba nggak temenan ya, gua masih ngerokok. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih Kang. Aku tuh nggak mau bilang berhenti total sih, tapi aku mau ya sejauh ini 2 bulan ini belum ya, belum pernah sama sekali gitu. Cuma kayak nggak mau kalah aja, kayak misalnya kalau ada rokok kayak misalnya udah deh ini di luar kota misalnya sebatang gitu. Iya, nanti besok balik lagi udah nggak stop, nggak merokok lagi juga nggak apa-apa gitu. Itu maksudnya siapa tahu, tapi mudah-mudahan kuat untuk nggak. Dari kecil karena nyokapnya meninggal masih kecil, diambil sana, di om gue, dipindah ke tante gue, dipindah ke nyokap gitu. Suatu saat kan dia bangor tuh SMP 9. Dia bangor, dikeluarin dari sekolah, dia berantem dulu. Terus apa? Mau dibuang ke Bali. Sama keluarganya. Enggak, sama bunda. Oh, bunda. Kan dia pinter gambar tuh. Iya, iya. Maksudnya udah buang ke Ubud aja. Iya. Ngapain? Biar jadi pelukis gitu, Iya, gitu seniman, kan. seniman, iya. Terus akhirnya gue bilang, jangan, biar di sini. Gue tarik ke Seleng. Oke. Kalau berhasil, jadi nggak usah ke Bali gitu kan. Wih. Ternyata berhasil. Tapi menurut
Mas Bim, Adipati Dolken memerankan Mas Bim. Bagus dia. Bagus deh. Iya, apa? Dia ngamatin kan. Itu kita kasih video-video tahun 90-an. Itu Iya. kan film tahun berapa ya? 2014 ya? Iya. Jadi sebelum tahun 2000 tuh videonya banyak tuh. Iya. Kirimin. Jadi dia setiap hari nontonin gue. Lu lagi nih, Mas gue Bim. beler gitu kan. Gue pernah dengar berita bahwa kata Abdur nih ya. Aduh, Lu kata katanya Abdur. setelah menikah itu langsung bisa ranjang. Itu kan, coba bayangin. Jadi malam pertama Ini malam pertama habis itu itu langsung akad dulu nih akad. Akad. Habis itu nggak ada malam pertama langsung bisa langsung ranjang. bisanya. Tuh memang sumpah itu memang diidolai kan itu secara riwayat kan. Itu memang orang semua akan percaya ke gitu. Ya memang kayaknya tanda-tandanya deh dia ini. Dia ini deh. Iya. Kemarin juga Pak Wendy tuh bilang, "Aku tuh idolain Abdur loh, Mat." Nah, kan makin saya yakin ini orang kan di akhir zaman itu diidolai kan. Iya. Orang emang. Apalagi soal kayu nih, kita ngomong kayu. Kalau hutan lindung nggak boleh dipotong sama sekali pun, lu kira museum? Nggak benar dong. Nggak bisa juga. Tapi motongnya mesti gini. Ya, Kita- ada caranya lah. Kita udah contoh Finlandia. Finlandia itu tanam satu pohon, dia tebang satu pohon ya. Dia ada hitungannya. Dia tebang ini ada satu, dua, tiga. Ya. Yang dua ini dibiarin. Ya. Sehingga benih yang jatuh, kadang-kadang neduin, tumbuh nih. Tumbuh. Nah, tau nggak? Jangan diambil semua daerah Iya, situ. kalau satu tukang potong kayu di Finlandia, Iya. dia habis potong pohon ini, dia nggak sempat lihat pohon ini tumbuh untuk dipotong kembali. Karena butuh 90 tahun. 70-90 tahun baru bisa potong kembali. Di Indonesia, 10-20 tahun udah tumbuh. Berarti seorang umur 20 tahun, kalau udah potong kayu nih, dia masih bisa nikmatin 3 kali potong tumbuh. Nah, pertanyaan saya, kenapa kita nggak mau contoh? Toh kita udah tahu sistem alam dari generasi pohon. Tumbul pohon aja kalau gergaji nih, kalau masih ada teduh-teduh pohon yang lain, tumbuh lagi. Betul. Apalagi bibit yang jatuh nih, Betul. kalau ada teduh-teduh yang lain, tumbuh lagi. Betul. Masalahnya tukang malingnya sekali masuk hutan lindung, tangannya botak. Kan kita tahu nih, misalnya gunung apa, Bukit Suharto Iya. apa, Kemarin Sumatera kan kita udah lihat dari peta. Sekarang Kalimantan. bolong-bolong kan. Papua sebentar lagi. Nah, jadi maksud kalau kita mau berpikir secara normal, kok pejabat kita nggak tahu? Wah, tapi logat Mas Bim zaman dulu, wah itu Keluar ikonik ya. sekali. Percaya Mas Bim ya, di teman-teman kita SMP, kalau berasa cool tuh harus dibeler-belerin. Iya, padahal- Cadel-cadelin ya. Iya, cadel-cadelin. Jadi kayak momen cool tuh saat itu tuh logat Mas Bim sama tato kawat almarhum Galang. Oh, iya. Itu Iya. apa gaya-gaya cool pada zaman Coolnya hancur dulu ya. Pernah lompat dari lantai 2. Oh iya, sama gua. Buat ngelunasin utang 2000. Tahun dulu kan 2000 gede gak sih? Gede ya? Enggak juga sih. Enggak, lu lompat di lantai 2 tuh lompat di tempat tapi. Enggak, turun ke bawah. Ngapain? Itu di Disuruh gitu. musola di SMA 3 dekat Lu SMA mau 3. ngakhirin hidup? Kagak, enggak. Kucingnya bisa, masa gua enggak gitu dulu. Ih, aneh banget. Apaan sih? Nah, apa utang 2000? Lu lunasin. Apa ngapain perbandingan sama kucing? Kucing yang dibilang nyawa ada 9. Kalau dia lu Kalau gue utang lompat, lunas. utang gue lunas. Oh, disuruh lompat. Iya. Kucing itu kan kalau dilempar dia selalu tepat di kaki empatnya nah, tuh. gue tuh mau coba gaya-gaya kucing. Kalau misalnya jatuh tuh langsung kayak gitu apa sih gitu? Kayak gitulah enggak kaku. Ya, ini ya. Terus lu gimana iseng deh? Kayak gitu. Cuma keseleo. Akhirnya Patah. kekilir aja sih. Iya. Tapi utang lunas ya? Lunas. Lu nggak ada keinginan kayak aku harus posting nih. Ada WhatsApp story kayaknya cukup ya. WhatsApp story. Iya. Kita nggak bisa ngeliat dong. Ya yang kalau nggak punya nomor dia nggak bisa lihat dong. Kalau nggak punya nomornya, Nomor lu berapa? Gak ada gitu. Nggak lo mesti ada gitu. ya nomor gue gila. Gila lu. Parah lo. Kalau teman gua kan ya lu punya apa namanya penghargaan aja kan kayak harusnya kan diposting gitu. Iya nih. Enggak lagi. Teman gua nggak dapat penghargaan cuma bikin film aja postingnya banyak. Iya. Saya kan di tim piala. Enggak ada piala. Tim piala. Harusnya Slank tuh terakhir main. Iya. Tapi ini ada Dewa. Mau manggung. Slank di awal dimajuin jamnya. Mas Bim bilang, nggak apa-apa, enak malah kita cepat langsung balik. Itu memang bener gitu. Iya betul. Iya benar. Dewa nggak mau nggak mau duluan. Gue harus
Terakhir nih, ya udah. Dan itu katanya pas abis slang langsung begitu tuh penonton tuh. Soalnya kita jahil. Oh, Kita bawain lagu Kamu Harus Pulang. malah balik. Terus kakak bilang, ya udah pulang. Gitu. Kalau kata orang Jawa, orang satu ini wong sugih macak kere. Ngerti ra? Loh, kita semua orang Jawa kok. Oh iya. Wong sugih macak kere. Orang kaya kelihatan susah. Orang kaya dandannya susah. Oh. Enggak cuma dandanan, mukanya juga. Habis off air terus apa syuting gitu. Terus pulang. Pulang itu ibuku masih gini. Daripada tidur-tiduran gitu, mbok ngeles-ngelesi sana loh. Hah? Artis disuruh ngeles. Paling bayar berapa? Emang waktu di posisi itu ibu belum sadar namamu udah besar di luar. Jadi ibuku tuh nggak ngerti terus kerjaan apa tuh itu. Terus ketika aku tayang di TV stand up, ibuku diajak nonton sama kakakku. Ini loh kerjanya Dodit sekarang. Aku kan stand up toh, terus ibuku komennya, kasihan ya, sendirian, diketawain orang banyak, kayak orang goblok. Kalau IO harganya harga tos segini. Gope. Gope. Benar. Iya. Harga tos. Jadi coy, besok IO kruin kata Riko. Berapa? Harga tos aja. Harga tas aja. Kalau sekarang berarti udah berapa tuh ya? Tosnya beda tuh. Dia bilang gini, Nolnya. gue dul, duit di bawah 50 juta udah miskin. Wih, parah. Intinya kamu nggak bisa jawab ini dengan jelas karena ini ada urusan hukumnya kan? Ya. Oke, itu aja udah. Berarti kamu Karena nggak kan bisa. masih bergulir Oke. proses hukum. Tapi kamu tahu benar dan salah di situ tahu dong ya? Tahu. Benar dan salah maksudnya dalam Maksudnya hal- apakah itu benar kamu atau enggak kamu tahu? Cuma kamu nggak bisa sampaikan karena ini ada urusan hukumnya kan ya? Iya, karena kan kalau misalnya kita memberikan statement yang ternyata tidak sesuai dengan hasil dari proses hukum, kan jadinya kita menyebarkan hoax. Oke, berarti itu kau tidak jawab, simpan untuk urusan hukumnya ya? Nggak apa-apa, kayak begitu jawabnya. Jadi supaya clear juga. Jadi kalau kita alasan orang banyak korupsi di Indonesia karena undang-undang perampasan asetnya itu belum ada. Makanya orang pada berani korup. Ya nggak masuk. Kan itu kan? Nggak masuk kalau... Nggak cocok dong. Iya. Undang-undang Tipikor, tindakan pidana pencucian uang, semua udah mengatur terbukti dirampas asetnya. Oke. Jadi undang-undang itu apa? Jangan-jangan begitu negara boros, nggak efisien, duit nggak cukup, ngejar-ngejar pajak orang disuruh paksa buktiin pajak dari mana, nggak bisa bayar, bisa dirampas asetnya. Oh, jadi bisa kenanya ke rakyat. Jadi hati-hati loh. Iya, bisa pisau bermata dua. Iya dong.